به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مهمتنا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, para ahli, para ulama, para guru, para asatidz, khusus guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Dr. Abisadi Al-Wahidi, doakan semoga beliau senantiasa Allah memberikan sehat walafiat, berkah umur dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz, khusus Ustaz Edi Sucipto, Ustaz Al-Sufi, para orang tua Bapak Haji Makmur, Pak Haji Jafar, Bapak Haji Atam dari jauh, beliau dari Kalibangleok. Alhamdulillah istiqomah beliau, malam Selasa hadir, tiap Ahad pagi juga hadir. Semangat dalam mencari ilmunya patut kita jadikan contoh ya. Semoga kita semua terjaga semangat kita dalam talabul ilmi, amin ya rabbal alamin. Serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis Ahad pagi, semoga kita semua senantiasa Allah memberikan sehat walafiat, Allah kuatkan iman kita, Allah berikan istiqomah dalam taat, dan kita bermohon kepada Allah semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, awali taklim pada pagi hari ini kita berniat, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah pada guru-guru kita, pada masyayikh kita, khusus kepada mu'allim hadal kita Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami, Al-Hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitil ikram wa nakhussu sallallahu mu'allim hadal kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sampailah kita kepada bab kitabun niyat, pada bab niyatus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya,
niat pada saat kita membaca sholawat kepada Nabi. Baca sholawat ada niatnya Pak. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Apa niat kita pada saat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad? Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabiyyi imtithalan li amrika wa tasdiqan li kitabika. Yang pertama kita pasang niat kita. Kalau mau sholawat kepada Nabi, pasang niat. Niat yang pertama adalah karena kita melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Wa tasdiqan li kitabika, dan membenarkan ya apa yang Allah sampaikan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Ada perintah sholawat dalam Al-Quran. Kita sering baca ayatnya, ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian, shollu alaihi, bersolawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya dengan salam yang sempurna. Jadi pertama kita niatin pada saat kita mau baca sholawat, niat karena kita melaksanakan perintah Allah. Ya, ada perintah Allah di dalam Al-Quran kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Bahkan kalau lihat dari ayat ini, Allah pertama kali yang bersolawat kepada Nabi, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Baru setelah itu perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Solawat Allah itu bermakna atau berarti apa? Ya, solawatnya malaikat itu artinya apa? Solawat kita artinya apa? Kata Imam Al-Qurtubi, wassalatu minallah rahmatuhu wa ridwanuh. Kalau Allah bersolawat itu artinya Allah berikan rahmatnya, berikan keridhoannya. Ya. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan keridhoannya. Itu sholawat dari Allah, maknanya rahmatuhu wa ridwanuh. Wa minal malaikati ad-du'a wal istighfar. Kalau sholawat dari malaikat itu maknanya adalah doa dan istighfar. Wa minal ummati ad-du'a wa ta'zimu. Kalau dari umat, ya dari kita, makna sholawat itu adalah ad-du'a wa ta'zim, doa dan penghormatan. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kita niatin karena ada perintah Allah, ya, agar kita bersolawat kepada Nabi. Kemudian wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya karena kita mengikuti apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi contohkan, ittiba'an li sunnati nabiyyika, ya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat tentang sholawat, perintah sholawat. Begitu juga hadis yang terkait dengan baca sholawat begitu banyak. Ya, salah satu di antaranya adalah man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin
wa huttat anhu asra khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asra sholawatin, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kita baca sholawat satu kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah balas kepada orang yang bersolawat 10 kali. Allah membalas 10 kali sholawat. Kalau Allah yang bersolawat, artinya Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan ridhonya, Allah turunkan keriduannya untuk kita. Wa khuttat anhu asru khati'atin, dan dihapus darinya 10 kesalahan. Dengan satu sholawat Allah hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asru darajatin, dan diangkat ya baginya 10 derajat. Satu sholawat yang kita baca fadilahnya sudah banyak ya. Allah bersolawat kepada kita 10 kali, kesalahan kita dihapus ya. Kemudian derajat kita diangkat. Qala ba'dul ulama'il muhaqqiqin, sebagian para ulama rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka semua, kata para ulama, law sallallahu 'alal 'abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Kata para ulama, kalau satu kali sholawat yang Allah berikan ya kepada seorang hamba, artinya ketika Allah bersolawat satu kali kepada hambanya ya, sepanjang umurnya si hamba ini satu kali Allah sampaikan sholawat, lakafahu dzalika syarafan wa karamatan, maka sudah cukuplah baginya kemuliaan. Satu kali sholawat Allah kepada seorang hamba seumur hidup itu sudah cukup baginya kemuliaan. Ya fa kaifa bi asli sholawatin ala kulli sholatin yusalliha al muslimu ala nabi. Bagaimana dengan 10 sholawat ya? Bagaimana dengan 10 sholawat? Kalau satu sholawat saja sudah cukup bagi kita itu kemuliaan, apalagi kalau sholawatnya 10. Artinya apa? Makin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak fadilah, semakin banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, Nabi tidak mendapatkan keuntungan dari sholawat yang kita baca, karena Nabi sudah mulia, karena Nabi sudah agung. Ya, Nabi sudah mulia, sudah agung. Tidak mendapatkan keuntungan dari sholawat yang kita baca. Tanpa sholawat juga Nabi sudah mulia. Ya, Allah sudah mengagungkan Rasulullah. Tapi justru ini memberikan pelajaran bagi kita. Semakin orang bersolawat, makin banyak dia bersolawat, justru kebaikan-kebaikan itu kembali pada dirinya. Jadi banyakin sholawat, isi dengan jangan sampai ini sehari kita nggak bersholawat. Cari waktu untuk ya waktu-waktu santai kita, waktu-waktu khusus kita, di sela-sela kehidupan kita jangan kosong pikiran, jangan kosong hati. Jadi kalau hati kosong, pikiran kosong, gampang galau, susah nanti hidup, akhirnya termenung menyendiri, ya mikirnya macam-macam. Isi dengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi niatnya pertama tadi karena ada perintah. Kita mengikuti perintah Allah, ya mengikuti hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi wa muhabbatan fihi wa syauqan wa ta'ziman li haqqi. Kita niatkan juga pada saat kita bersolawat karena ada rasa cinta, karena ada rasa rindu kita kepada Nabi, karena kita ingin mengagungkan Nabi, ya, atas haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang baik kepada kita, pantas kita bersyukur atas kebaikannya. Orang sudah menolong kita, pantas kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita, yang sudah menolong kita. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa bagi kita, orang yang paling banyak kebaikannya untuk kita. Ya, lewat beliau, dakwah beliau, alhamdulillah sampai ke kita, mengerti kita bagaimana sholat, bagaimana baca Quran. Inilah lewat perjuangan dakwah beliau. Jadi sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, pantaslah kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk cinta, ya bentuk cinta, bentuk rindu, bentuk mengagungkan Nabi Muhammad, maka kita bersolawat. Wa syaraban lahu wa qanu ahlan lidalik wa aqbilha minni bi fadlika wa ihsanik. Dan kemuliaan, ya, karena kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aqbilha minni bi fadlika wa ihsanik. Maka terimalah selawat kami, ya, selawat dari kita bi fadlika wa ihsanik, dengan keutamaanmu, dengan kebaikanmu. Wa azil hijabal ghaflati an qalbi, dan hilangkanlah hijab penutup tirai, hijabal ghaflah an qalbi, hilangkanlah penutup hijabnya, kelalaian yang ada dari hati kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang disampaikan mu'allim adzan kita tentang hijab al-ghaflah, ya, tirai penutup yang ada di hati kita. Al-Habib Ali Al-Jufri mengatakan bahwasanya an-nabi sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menghilangkan, mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam hati kita. Dengan bersolawat, maka Allah akan mengeluarkan kegelapan yang ada di dalam hati kita. Ya, karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya, surat Al-Ahzab ayat 43. Ada firman Allah, ya huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu, dialah Allah yang bersolawat, ya bersolawat alaikum, kepadamu, serta para malaikat-malaikatnya, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar Allah mengeluarkan ke berbagai kegelapan, ya, berbagai kegelapan yang ada dalam hati kita menuju kepada cahaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi di awal saya sampaikan, ketika Allah bersolawat, membalas solawat kita, ya, karena kita bersolawat kepada Nabi, Allah balas 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah membalas solawat 10 kali. Solawat Allah artinya rahmatnya, ya, ridwanu rahmatuhu wa ridwanu, rahmat kasih sayang Allah dan keriduannya, ya. Maka ayat tadi, sholawat Allah itu tadi, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, ya, agar Allah mengeluarkan
berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Allah keluarkan kegelapan-kegelapan yang ada dalam hati kita, ya sebab sholawat tadi. Nah, kemudian kata Habib Ali Al-Jufri, kullama shallaita ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhrajallahu min qalbika dhulmatan. Ya, setiap engkau bersolawat kepada Nabi, maka Allah keluarkan kegelapan dalam hati kamu. Ya, maka semakin banyak sholawat yang kita baca, ya semakin banyak zulmah, kegelapan-kegelapan yang Allah keluarkan. Ya, pembersih hati, maka memperbanyak sholawat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sholawat dapat menghilangkan hijab, tirai, ya, penutup yang ada di hati kita, sehingga kita terus koneksi kita kepada Nabi kuat. Ya, sholawat yang kita baca, kata Kiai Said Aqil Sirot itu, orang yang rajin bersholawat, maka dia sedang menguatkan hubungannya, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Dia sambung terus hubungannya kepada Rasulullah, ya, dengan sholawat yang dia baca. Jadi menguatkan koneksi hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sholawat itu singkatnya, bacaannya banyak sekali, ya, banyak sekali bacaannya, dari yang pendek, yang setengah panjang, sampai sholawat yang panjang. Ya, ada sholawat yang paling afdol yang diajarkan oleh Rasulullah, itu sholawat Ibrahimiyah, sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di setiap tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina. Ya, semuanya masing-masing punya alasan, punya dalil. Ya, yang menggunakan sayyidina karena ingin menghormati Nabi. Yang tidak pakai sayyidina karena ingin teksnya sama persis dengan yang diajarkan Nabi. Jadi tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya karena ingin mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Ya, tidak pakai sayyidina. Yang pakai sayyidina karena ingin menghormati, mengagungkan Nabi. Ya. Jadi kita menghormati Nabi, kita pakai sayyidina. Itu tidak usah diributin. Gara-gara nggak pakai sayyidina, ada yang pakai sayyidina, akhirnya berantem. Nah, ya, yang pakai sayyidina boleh, yang nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya, dua-duanya punya alasan, punya argumen. Bagus dua-duanya. Yang jelek, yang nggak mau selawatan bagian. Yang jelek, yang nggak mau selawat. Nah, jadi silakan. Ya, selawat yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam bersolawat, maka di akhir salawat itu kita tambah, kita sampaikan salam, sholawat, salam juga kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi. Ya, saya baca itu, kalau kata Kiai Said Aqil Sirot, jangan sampai kita baca sholawat tapi sholawatnya buntu. Ya, sholawatnya
buntung. Nah, contohnya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sampai situ. Ya, itu kata Kiai Said Agil Sirot itu selawat buntung. Secara harfiah betul, ya, secara harfiah betul. Tetapi itu selawat buntung atau selawatul batroh, ya, selawat yang terkatung-katung gitu. Jadi kita sempurnakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ditambah dengan sampaikan kepada keluarga atau kepada para sahabat juga. Ya Pak ya. Ya, jadi jangan pelit baca sholawat cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ doang. Ya, walaupun secara harfiah boleh, tapi alangkah baiknya lebih sempurna lagi kita tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu. Ini anak-anak hadroh nih, ya. Jangan sampai ini anak-anak hadroh cuma dua nih, Umar sama Maher doang sih. Jangan sampai pada saat baca sholawat ada niat-niat yang salah. Oh, ada juga nih arkan. Main hadroh kita baca sholawat, ya. Jangan sampai lihat sholawat, ayo main hadroh ikutan kita sholawatan. Nanti ada yang nyawer. Kalau niatnya mencari sesuatu karena ada yang nyawer, berarti niatnya masih bengkok. Niatnya enggak lurus, niatnya tidak tulus. Ya, jadi kan kita belajar kalau baca sholawat niatin karena ada perintah Allah agar kita orang-orang beriman bersholawat, kemudian mengikuti sunnah Nabi, ada hadisnya, sebagai rasa cinta kita kepada Nabi, sebagai kerinduan kita kepada Nabi, sebagai pengagungan kita kepada Nabi. Jadi urusan ada yang nyawer apa enggak itu belakangan, ya. Ada yang nyawer, yang ngasih infak, sedekah, alhamdulillah. Enggak ada yang ngasih kelewatan gitu. Enggak apa-apa maksudnya, ya enggak apa-apa, main aja terus, ya. Kalau ya kita istiqomah baca alhamdulillah ya. Ya malam Jumat terakhir kita baca Maulid. Alhamdulillah ada aja tuh orang-orang baik, ya, yang ngasih anak-anak hadroh, yang ngasih semangat, yang ngasih beng-beng, selipin uang goceng gitu kan, enak tuh ya kan? Iya. Ya Haji Madrawi, ada justru yang lain ya. Tapi anak-anak hadroh ketika bersolawat kepada Nabi, ya kita tidak mengharapkan itu, ya itu mah bonus saja, ya, penting lurus ya kita. Ada yang lebih penting dari itu tadi, sallallahu alaihi asra salawat. Allah bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, fadilah keutamaan salat itu sangat banyak. Saya yakin bapak-bapak yang sudah mengamalkan solawat sudah merasakan manfaat yang didapat dalam kehidupan. Saya sampaikan satu kisah, ya, betapa orang yang istiqomah membaca sholawat maka mendapatkan fadilah, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan. Ya, ada seorang nelayan, dia amalannya sholawat, puluhan tahun dia ngamalin sholawat. Ya, waktu ngaji dia dengar ustadznya ceramah, ada perintah Allah untuk bersolawat, maka dia membaca solawat terus. Ya, membaca solawat terus sambil benerin jalannya yang rusak dia solawat. Tapi karena dia termasuk orang yang biasa, nggak begitu paham, dia bacanya lafaznya agak salah. Ya, kan kalau kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dia bacanya salah, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, bukan sholli, tapi sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terus lagi benerin jarak, lagi benerin jaringnya tuh dibaca terus sholawat.
kebetulan ada rombongan ustadz yang mau nyebrang ke sebuah pulau. Dengar si nelayan tadi bersolawat, tapi lafaznya salah. Akhirnya emak ustadz dibenerin, Pak, solawat yang bapak baca salah. Yang benar bagaimana ustadz? Allahumma sholli ala Muhammad, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli. Dia baca begitu, dibenerin. Karena dibenerin, terima kasih ya. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih sudah membenarkan bacaan sholawat saya. Dia sudah mengamalkan begitu lama, senang dia sholawat. Akhirnya rombongan Ustaz tadi naik kapal pergi ke satu pulau. Ya. Pada saat rombongan Ustaz ini sudah pergi, ya, si nelayan lupa lagi. Tadi diajarinnya bagaimana tadi ya? Allahumma sholli apa sholot tadi ya? Lupa lagi. Akhirnya begitu dia lupa, dia kejar dikejar rombongan ustaz tadi yang naik kapal tadi. Dia tanpa berpikir panjang dia lari, dia kejar. Masya Allah. Dikejar terus sambil lari di atas air. Allahu Akbar. Teriak dia, Ustaz, tadi sholawat yang diajarin sama Ustaz bunyinya bagaimana? Allahumma sholli apa Allahumma sholli? Ustaznya melihat keistimewaan yang Allah berikan kepada orang awam, tapi dia cinta sama Nabi, lari di atas air, teriak ustaznya, Pak, untuk bapak mah apa aja deh, Allahumma sholli boleh, Allahumma sholli ala boleh, mau sholli boleh Pak, makom bapak lebih mulia dari kami, makom bapak lebih hebat dari kami. Ternyata ya Allah ya kali, maafin bapak ya tadi kami omongnya macam-macam. Ya Allah, kita pernah ngelihat orang jalan di atas air, ya nggak sadar dia ngejar kapal ustaz tadi, ya sambil teriak, Ustaz tadi Allahumma sholli apa Allahumma sholli apa aja deh buat bapak mau sholli luar biasa pokoknya. Ya Allah ya karim ya. Tapi kita yang udah tahu lafaz yang benar nggak usah disalah-salahin, ya bang ya, nggak usah disalah-salahin. Itulah sedikit karomah, ya sedikit kemuliaan yang Allah berikan bagi para pecinta sholawat, ya bagi para pecinta sholawat, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ini orang ini baca sholawatnya salah, ya, tapi karena ada rasa cinta yang mendalam kepada Nabi, Allah tetap berikan kemuliaan, Allah berikan ya fadilah hikmah dari sholawat yang dia baca. Apalagi ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang baca sholawatnya benar, ya mau sholat Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad terus dibaca. Ya, di sholawat ini ada yang mengatakan amalan yang enggak perlu ijazah, amalan yang enggak perlu ijazah. Ada sholawat yang diberikan oleh guru yang dapat ijazah. Kita dapat ijazah ngamalin sholawat dari guru kita, silakan. Ada juga yang mengatakan sholawat ini amalan yang tidak perlu ijazah. Artinya apa? Kita mau membaca silakan, ya akan bagus. Tidak perlu wudu. Kalau wudu bagaimana? Tambah bagus, tambah mantap berarti. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka terus ya, istiqomah, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sebagai mahabbah bentuk kita, ya. Orang yang paling dekat pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa dekat dengan Nabi karena kecintaan, karena banyaknya sholawat yang kita baca di dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.